Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di podcast horor gelap gulita. Malam ini kita akan melanjutkan sebuah thread yang berjudul Teror Santet karya WMP Mistik. Kita sudah memasuki part kedua. Bagi yang ingin baca langsung ceritanya, saya lampirkan linknya di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja. Tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, tutup pintu, mematikan lampu, dan mari kita mulai. Senandung itu sayup-sayup terdengar. Suaranya terdengar serak dan berat, seperti nenek-nenek. Lalu tak lama, tercium bau kembang yang sangat menyengat. Saya langsung mengintip ke kamar Kak Bella, dan ternyata benar, dia telah kembali. Di atas tempat tidur Kak Bella, duduk sesosok nenek seram yang pernah saya lihat. Nenek-neneknya nongol lagi. Saya berbisik ke arah Kak Chandra dan murid-murid Kiai Hasan. Lalu murid-murid Kiai Hasan segera beranjak masuk ke kamar Kak Bella. Hahaha, datang juga. Dengar kalian gak akan sanggup. Kalian cuman manusia. Tenaga kalian tidak akan cukup, kata Kak Bella dengan suara perempuan berat dan serak. Lalu orang tua saya, orang tua Bang Doni dan Pak Kiai naik ke lantai 2 dan tiba di kamar Kak Bella. Hahaha, itu yang mimpin kalian. Sebelum dia bisa ngusir kita semua, dia bakalan mati duluan karena kehabisan tenaga, ujar Kak Bella sambil nunjuk Kiai Hasan. Dalam keadaan seisi ruangan dipenuhi bau kembang. Kak Bella terus tertawa dengan suara yang berganti-ganti. Kadang suaranya melengking, serak seperti nenek-nenek, berat dan ngebas seperti pria, dan sesekali seperti suara anak kecil. Pokoknya berbagai macam variasi ketawa dan cara bicaranya. Seakan-akan ia dirasuki oleh mereka secara bergantian, secara terus-menerus, dengan jenis yang berlainan. Seisi ruangan pucat. Pertanyaan besarnya adalah, berapa banyak sosok yang merasuki Kak Bella? Dari jumlah variasi ketawanya saja, rasanya sudah tidak bisa kami hitung. Tiba-tiba dengan gerakan cepat, dengan sebelumnya membaca doa, Kiai Hasan menyentil kening Kak Bella dan seketika Kak Bella pingsan dengan keningnya berbekas sentilan seperti gosong menghitam. Kak Bella langsung dibaringkan di tempat tidur. Mama saya dari tadi mencengkram erat lengan saya. Terasa tangannya basah dengan keringat dingin dan terlihat raut wajahnya menahan air mata. Ekspresi semua orang dalam ruangan itu terlihat ngeri, bingung, dan air mukanya menunjukkan ketakutan melihat pergantian suara Kak Bella tadi. Pak Kiai mengusap wajahnya sendiri dan nampaknya beliau seperti bingung. Astagfirullah. Ayo semua, kita baca di luar, ucap Pak Kiai kepada kami. Kalau kalian tetap tinggal di sini, jangan putus zikirnya, pesan Pak Kiai kepada muridnya. Kami pun diminta berkumpul semua duduk di lantai lorong. Di sana Bang Doni hanya memegang kepalanya dan tertunduk. Ia ketakutan. Ia tidak menyangka orang tercinta yang akan ia nikahi kini berubah menjadi orang yang mengerikan. Ini bisa dibilang di luar batas kemampuan saya. Kalau saya main cawit saja, bisa-bisa Bella yang menghilang. Bella bisa meninggal, ujar Kiai Hasan. Seketika mama menangis dan papa berusaha menenangkannya sambil membisikkan sesuatu. Orang ini membeli makhluk-makhluk itu. Kalau beli seperti ini, biasanya tujuannya memang tidak ingin sasarannya hidup. Yang merasuki Bella sepertinya lebih dari 15 makhluk.
Untungnya mereka tidak bertindak menyakiti fisik badan Bella. Tapi kalau terus-terusan dibiarkan dalam kondisi seperti ini, kesadaran Bella bisa hilang dan jadi gila. Atau yang terparah, ia meninggal lemas karena tenaganya habis, ujar Kiai. Yang pernah mengalami kesurupan pasti tahu, dirasuki satu aja itu rasanya luar biasa tenaga kesedotnya. Sekarang, bayangkan dirasuki sebanyak ini. Intinya tujuan orang ini pengen membuat kakak saya gila atau mati pelan-pelan karena tenaganya kesedot. Apa salah kakak saya sampai ada orang berbuat tega seperti ini? Mendengar itu, Bang Doni semakin pucat. Mama saya semakin kencang nangisnya. Semua seperti dia tidak percaya sama apa yang terjadi dan tidak ingin membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Pak Kiai, jadi solusinya apa? Tiba-tiba Kak Chandra bertanya memecah kebisuan kami. Saya jujur, Chandra, saya tidak sanggup karena saya takut malah makin mencelakai Bella. Tapi semua kita kembalikan lagi ke Allah. Kita minta pertolongan Allah. Malam ini kita tilawah Quran bersama, berharap pertolongan Allah. Karena tidak ada tempat lagi selain kepada Allah, kita minta pertolongan, jawab Kiai Hasan dengan wajah yang juga terlihat pasrah. Saya bisa melihatnya, Kiai Hasan terlihat bingung, tapi ia sebisa mungkin berusaha tenang. Mungkin karena ini memang pilihan yang sulit dan dilematis buat beliau. Di satu sisi, ialah harapan kami saat itu. Tapi di sisi lain, ia sendiri sudah bingung apa cara untuk menghentikan mereka. Malam itu Kak Bella belum sadar juga. Kiai Hasan memang berharap jangan sadar dulu agar tenaganya tidak tersedot terlalu banyak dan kewarasannya terjaga. Semua memutuskan untuk menginap dan malam itu kami mengadakan tilawah dengan mengharap pertolongan Allah. Hanya ini yang bisa kami lakukan demi kesembuhan Kak Bella. Namun, saat selesai sejam 11-an malam, tiba-tiba ada suara ledakan di atas rumah dan disusul suara teriakan mama saya. Tanpa tahu apa yang telah terjadi, yang saya dapati adalah mama saya jatuh dengan mata melotot. Nafasnya tersengal-sengal dan mukanya biru seperti kehabisan oksigen. Mama kenapa? Saya terpakik. Semua panik. Mama saya dibawa ke atas sofa di depan TV. Pak Kiai memerintahkan muridnya untuk mencari sesuatu di seputar rumah, yaitu buhul, sebuah ikatan perjanjian manusia dengan jin untuk menyantet orang lain. Setelah dicari ke seluruh rumah, akhirnya salah satu murid Pak Kiai menemukan sebuah gundukan mencurigakan di bawah pohon bambu kuning di luar pagar halaman depan rumah kami. Gundukan itu coba digali dan isinya membuat kami semua geram. Di sana terkubur kain kafan yang isinya tanah, kembang 7 rupa, foto mama saya, dan semacam hati ayam mentah yang diikat-ikat pakai benang. Kiai Hasan membaca doa lalu membuka ikatan benang di hati ayam tersebut, lalu dibakar sampai tak tersisa. Syukurlah, tak lama setelah benang dan hati ayam itu dibakar, mama saya nafasnya mulai teratur dan warna mukanya kembali normal. Setelah kondisinya pulih, kami menanyakan apa yang terjadi kepadanya, dan kata mama, jantungnya kayak ditusuk-tusuk, sakit dan sesak. Dan menurut cerita salah satu murid Pak Kiai, saat itu jantung mama saya seperti diikat rantai besi. Jadi siapapun dia, orang jahat ini tidak hanya mau menyakiti kakak saya, tapi juga mama saya. Sungguh biadab. Sampai lewat tengah malam, Kak Bella masih belum sadar juga. Dan ternyata pertolongan Allah itu nyata adanya. Pertolongan itu datang dari om saya, Om Kurnia.
Entah gimana malam itu Om Kurnia datang bersama Om Jojo. Mereka datang bukan karena mengetahui kondisi Kak Bella. Rencana awal mereka datang hanya karena alasan kangen sama mama saya. Untuk informasi, Om Kurnia dan Om Jojo itu adalah adik kandung mama saya. Memang sudah jalan Tuhan, padahal tidak biasanya mereka datang selain hari libur. Mama saya nangis melihat kedua adiknya. Ia menceritakan masalah yang sedang kami hadapi. Om Kurnia dengan tenang bilang, "Kak, sudah tenang dulu kak. Saya ada kenalan, rumahnya di daerah Ciputat. Mungkin dia bisa bantu. Apa mau dicoba?" tawar Om Kurnia. "Iya, coba aja. Kamu bisa hubungin gak?" kata papa saya. "Iya sebentar mas, saya hubungi," ujar Om Kurnia. Lalu ia menelpon yang bersangkutan melalui telepon rumah. Lalu Om Kurnia mulai berbicara dengan seseorang di ujung telepon. "Mas, katanya dibawa aja ke sana. Soalnya di rumah inilah pusatnya. Jadi susah dikendalikan," kata Om Kurnia usai menelpon. "Iya, ya sudah, ayo kita bawa," kata papa. Papa, Kak Chandra, Om Kurnia, dan Om Jojo naik ke kamar kakak saya. Ternyata kakak saya sudah sadar. Kali ini sepenuhnya Kak Bella. Gak ada indikasi perilaku aneh. Papa mencoba ajak ngomong Kak Bella. Papa ajak Kak Bella keluar, bilang mau aja pergi. Tapi tidak disampaikan mau kemana. Untunglah Kak Bella nurut, turun ke bawah sendiri, naik mobil sendiri. Lalu kami pun berangkat. Kami berangkat menuju daerah Ciputat. Kak Bella katanya tenang sepanjang jalan. Sampai akhirnya saat sampai dan mobil parkir di rumah Pak Musa. Tiba-tiba Kak Bella histeris. "Apa-apaan ini? Mau apa di sini?" teriaknya dengan suara nenek-nenek. Tapi hanya sedetik berselang, Kak Bella berubah lagi. "Pak, balik yuk, balik. Ayo balik, Pak," rengek Kak Bella menangis dengan suara anak kecil. Kami melihat kelakuan Kak Bella dengan tatapan nanar. Sekarang ia kembali dikendalikan oleh para sosok itu lagi. Lalu tiba-tiba, kaca mobil dipecahkan sama Kak Bella dengan tangan kosong. Kami semua kaget dan Kak Bella loncat melewati Om Kurnia keluar dari jendela. Semua panik dan segera keluar dari mobil. Om Kurnia dan papa saya mengejar Kak Bella. Tapi ternyata Om Kurnia dan papa saya tidak sanggup pegangin Kak Bella. Bahkan Om Kurnia dibanting sama Kak Bella dan papa ditendang. Gak mau, apa-apaan ini?" teriak Kak Bella dengan suara laki ngebas. Semua berusaha menahan, tapi 13 orang lelaki tidak sanggup menahan Kak Bella. Sampai akhirnya Om Jojo tidak tega harus keluarin jurus bela dirinya saat itu. Kaki Kak Bella diselengkat dan pergelangan tangannya dikunci sampai ia tidak bisa bergerak sama sekali. "Kurang ajar kamu, kurang ajar," teriak Kak Bella dengan suara lelaki. Akhirnya Kak Bella diangkut bersama-sama ke teras rumah Pak Musa. Pak Musa mempersilahkan kami masuk dan Kak Bella dibawa masuk ke dalam kamar. Di dalam sana sudah ada seorang perempuan dan laki-laki yang ternyata rekan Pak Musa, yaitu Ibu Nia dan Pak Leo. Kami hanya diminta menunggu di ruang tamu rumah Pak Musa. Lalu dari ruang tamu, kami mendengar samar-samar suara teriakan Kak Bella dengan aneka macam suara. Mungkin sekitar 1 jam di dalam, saut menyaut suara teriakan Kak Bella terus-terusan kami dengar dengan tipe suara yang berganti-ganti. Lalu setelah itu tiba-tiba suasana hening. Teriakan Kak Bella berhenti dan tak lama Pak Musa keluar dengan Pak Leo. "Ini berat, Pak." Pak Musa membuka omongan. "Orang yang kirim ini
niatnya memang mencelakai, entah buat gila atau meninggal. Penjelasan Pak Musa kurang lebih sama dengan Kiai Hasan. Sihir yang ia pakai ini mantranya semacam ayat Al-Quran, tapi maknanya terbalik. Itu kiriman makhluknya bukan cuma satu atau puluhan, tapi ini jumlahnya ratusan. Wajah Pak Musa terlihat cemas, begitupun kami. Pak Musa melanjutkan, di setiap sendi anak bapak itu ada yang rasuki, dan pengendali mereka semua itu ada satu. Dia yang berada di bagian dada, wujudnya seperti nenek-nenek, kata Pak Musa. Apa ini bisa diatasi, Pak? Tanya papa saya. Bisa, insya Allah bisa. Tapi sebanyak ini nggak mungkin sekaligus. Kalau sekaligus bisa korban nyawa atau jadi gila, ini harus bertahap, harus sabar, karena makan waktu dan tenaga, baik yang mengobati maupun korbannya. Jelas Pak Musa. Pak, ini bisa diketahui asal pengirimnya. Kenapa dia segininya? Apa tujuannya untuk saya, tapi nyasar ke anak saya? Tanya papa saya. Tidak nyasar, Pak. Ini pengirimnya iri lihat kebahagiaan anak bapak. Dia laki-laki. Bisa jadi sebenarnya mau dengan anak bapak, tapi nggak kesampaian. Sehingga jadi gelap mata dan berpendapat, kalau saya nggak bisa dapat, maka nggak ada orang lain yang boleh dapat. Dia kirimin istri bapak juga, karena dianggap penghalang terbesar keinginan dia. Karena anak bapak sesekali masih bisa kendalikan dirinya, karena kedekatan batin dia dengan mamanya. Mendengar penjelasan Pak Musa, papa saya yang biasanya tenang, raut mukanya mulai gelisah. Pak Musa, maaf saya coba cerna ulang ya. Jadi, ini memang ditujukan ke anak saya. Orang tersebut suka sama anak saya. Tapi kenapa dia malah mau melukai anak saya? Tanya papa. Pak Musa menghela nafas panjang. Itulah manusia, Pak. Kalau kita tidak berpegang teguh sama iman kepada Allah, apa yang tersisa dari kita? Hanya nafsu semata, Pak. Saya sendiri juga tidak bisa memahami jalan pikiran orang ini. Papa saya merenung sejenak, mungkin masih mencoba menghubungkan semua logika dari kejadian ini. Pak, maaf, apa kami boleh tahu siapa yang melakukan ini? Tiba-tiba mama saya memecah keheningan dengan suara bergetar, berusaha sedemikian rupa agar air matanya tidak mengalir lagi. Pak Musa menggeleng. Sebaiknya jangan, Bu. Kita fokus ikhtiar, mengembalikan kondisi Mbak Bella saja sekarang. Tidak ada untungnya Bapak, Ibu, dan keluarga mengetahuinya. Saya takut ini menjadi dendam. Hati manusia yang dipenuhi dendam mudah dikuasai setan. Dan saya takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jelas Pak Musa. Saat itu logika anak SMP saya nggak nyampe. Saya pengen protes, tapi nggak berani. Saya hanya nunduk sambil meremas-remas baju. Saya tidak terima kakak saya menjadi seperti ini. Tapi semakin dewasa, saya semakin sadar kalau saat itu saya tahu siapa pelakunya. Pasti akan saya cekik dia, dan itu bukanlah sesuatu yang baik. Sekarang langkah terbaiknya gimana, Pak? Apa ada resikonya? Tanya papa saya lagi. Pak, saya di sini akan bantu berikhtiar semaksimal mungkin. Saya tidak tahu batas kemampuan saya sanggup atau tidak tarik satu persatu makhluk itu dari setiap persendian. Akan butuh tenaga dan waktu. Saya juga tidak mungkin sendiri, dan ada satu hal yang saya takutkan. Mungkin setiap saya tarik satu, akan masuk satu lagi nantinya. Jadi ibarat kata,
Badan Mbak Bella ini sama mereka, kayak wadah tanpa tutup yang ditaruh di bawah air hujan. Saat air luber, ember akan tetap penuh karena terus terisi. Penggambaran yang mengerikan dari Pak Musa. Semua terdiam, mencerna penjelasan dari Pak Musa. Tidak ada yang berani berkomentar atau bertanya. Saya pribadi takut kalau tanya akan dapat penjelasan yang lebih ngeri dari ini. Walaupun banyak pertanyaan di kepala saya. Kenapa harus kakak saya? Kenapa mereka tega menyakitin kita? Dan sejak hari itu juga, saya yang tadinya tidak terlalu ambil pusing dan peduli soal keberadaan mereka, pandangan saya berubah. Pak Kiai, maaf, boleh kita diskusi sebentar? Pak Musa memecah keheningan dan mengajak Pak Kiai Hasan yang juga ikut untuk bicara di tengah. Sementara Pak Musa dan Kiai Hasan berdiskusi, kami masih larut dalam pikiran masing-masing. Mungkin masih berusaha mencerna apa yang terjadi. Kalian sama seperti papa kalian ya, dititipin amanah untuk bisa melihat yang tidak bisa orang lain lihat. Tiba-tiba Pak Leo yang berada di samping kami mengajak saya dan Kak Chandra bicara. Saya tahu Kak Chandra bisa melihat mereka, tapi soal papa saya bisa melihat itu cerita baru bagi saya. Saya nggak tahu papa saya juga bisa. Tapi memang dia ngajarin kami untuk tidak terlalu memperdulikan mereka, yaitu papa. Maaf Pak, saya nggak paham maksudnya amanah itu gimana. Jujur, saya sama adik saya nggak terlalu ambil pusing soal beginian sebelumnya, ujar Kak Chandra. Pak Leo tersenyum. Ya, Allah itu menitipkan kemampuan ke seseorang, bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Anggap aja kemampuan spesial kalian itu amanah dari Allah yang entah untuk apa. Cuma Allah dan kalian yang akan paham nantinya, ujarnya. Pak, Bu, nanti anak-anak ini mungkin jangan tidur di rumah dulu. Sepertinya rumah perlu dibersihkan. Pak Leo berbicara ke orang tua saya. Iya Pak, nanti mungkin anak-anak nginep di rumah omnya atau rumah kakaknya dulu, kata papa. Ya boleh seperti itu, karena kita belum tahu itu rumah udah diisi apa aja, dan kita belum tahu dia niat nyerang Mbak Bella aja atau berikut keluarganya. Mengingat mama juga kena, kata Pak Leo. Oh iya, pulang setelah matahari terbit aja ya, mengingat di depan yang antri sudah banyak. Kami bingung, maksudnya Pak Leo yang antri banyak itu apa? Pak Leo seperti memahami raut muka bingung kami. Ia lalu berjalan ke arah jendela dan membuka gorden di jendela tersebut. Saya, Kak Chandra, papa saya, dan murid Kiai Hasan terperanjat kaget. Hanya kami sepertinya yang mampu melihatnya. Di sana, di luar pagar rumah ini, kondisinya sudah seperti pasar. Segala makhluk halus aneka jenis ada di sana, mengepung kami, dan jumlahnya banyak sekali. Kalau saya ingat lagi, pemandangan saat itu sampai sekarang pun benar-benar membuat saya ngeri dan merinding. Sudah lihat kan? Ucap Pak Leo sambil menutup gorden lagi. Mereka menunggu kesempatan ada spot kosong untuk masuk ke badan Mbak Bella. Inilah yang tadi dijelaskan Pak Musa, ujar Pak Leo seraya sambil kembali duduk. Sementara kami masih terdiam menyaksikan hal yang mengerikan itu. Pak Musa dan Kiai Hasan kembali dari diskusi. Sepertinya Pak Musa meminta bantuan Kiai Hasan, karena setelah itu Kiai Hasan menjelaskan beberapa hal kepada murid-muridnya. Pak, sebaiknya Mbak Bella segera diurus pengunduran diri dari kantornya. Setelah itu bawa pulang semua barang pribadi Mbak Bella yang ada di kantor. Jangan ada yang ditinggal sekalipun sampah sisa kerjaannya, kata Pak Musa kepada papa saya. Kenapa Pak? Kenapa harus resign? Tanya papa bingung. Untuk mencegah serangan ulang Pak,
jawab Pak Musa. Sepertinya papa saya paham kalau penyerang bisa saja dari lingkungan kerja Kak Bella. Sesegera mungkin kami akan urus, Pak, kata papa. Pak Musa mengangguk menyetujui. Lebih cepat lebih baik ya, Pak. Sementara Mbak Bella di sini dulu, saya juga akan dibantu oleh Kiai Hasan. Bapak dan Ibu mungkin bisa tetap di sini, tapi yang lain sebaiknya pulang dan beristirahat setelah matahari terbit, kata Pak Musa. Pak Musa, Pak Leo, Kiai Hasan beserta muridnya kemudian masuk ke ruangan tempat Kak Bella tidur. Dari luar, kami dengar sayup-sayup lantunan doa diiringi suara teriak laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Kami hanya bisa menerka dan berharap kebaikan bagi Kak Bella. Kamu ngantuk, Eva? Tanya Om Kurnia pada saya. Dikit, Om, jawab saya. Tiduran aja di ruangan tengah. Om Kurnia menunjuk sofa di ruang tengah yang ada bantal-bantalnya. Sebenarnya sofa dan bantal itu menggoda banget, karena sudah 2 malam tidur saya tidak pernah benar-benar ngelap. Apalagi orang tua saya dan Kak Chandra, sudah bisa dipastikan mereka pasti capek lahir dan batin. Tapi suara teriakan-teriakan dari dalam ruangan ditambah suara gemuruh berisik dari luar rumah itu membuat suasana super mencekam. Rasanya keinginan untuk tidur hilang entah kemana. Pak, tidur dulu sana, kata mama saya sambil tersenyum lembut ke arah saya. Lumayan, masih ada waktu sebelum subuh, nanti dibangunkan, tambahnya. Tak kuasa menolak omongan mama saya. Saya mengangguk dan bangun dari duduk saya. Tapi tiba-tiba ada suara sesuatu menabrak dengan sangat kencang dari luar. Sepertinya tidak hanya saya, tapi semua mendengar karena seisi ruangan nampak kaget. Bang Doni menyibak jendela untuk melihat apa yang terjadi. Takutnya ada kecelakaan atau apa. Tapi setelah melihat keluar, ia bingung, tidak ada apa-apa. Suara kencang apa itu tadi? Seketika hening lagi. Kami merasa semua sudah selesai. Sampai tiba-tiba, suara kencang seperti tabrakan itu terdengar lagi. Kali ini, Kak Chandra yang bangun untuk melihat keluar. Dan saya lihat, ekspresi mukanya berubah ketakutan. Kenapa, Chandra? Kata papa saya saat melihat Kak Chandra yang menutup kordeng dengan muka pucat. Wajah Kak Chandra tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Bibirnya pucat dan keringat mulai mengalir di keningnya. Dengan bergetar, ia bilang, "Kalau begini, bagaimana cara kita bisa pulang, Pak?" "Kenapa memangnya?" Papa saya kembali bertanya. Tapi belum sempat Kak Chandra menjawab, suara kencang itu kembali terdengar. Papa saya bangun dan membuka jendela lebar-lebar sehingga saya bisa melihat apa yang terjadi di luar jendela. Dan seketika saya tahu kenapa Kak Chandra sampai berujar seperti itu. Di luar pagar, kerumunan makhluk halus sudah berkerumun lebih banyak dari yang tadi, banyak sekali. Tapi kali ini mereka tidak diam menunggu seperti tadi. Mereka bergerak seperti berusaha masuk ke dalam. Tapi pada satu titik, di mana ketika mereka sampai di sana, mereka akan mental. Dan mentalnya sosok-sosok itu menimbulkan suara kencang, seperti ada yang menabrak sesuatu. Iya, itulah asal suara yang kami dengar dari tadi. Mereka terus mencoba masuk ke dalam rumah Pak Musa. Tapi seperti ada tembok tak kasat mata yang memagari rumah ini. Papa saya buru-buru menutup gorden. Pemandangan yang dilihat sungguh tidak enak. Semua duduk terdiam, larut dalam pikirannya masing-masing. Saat itu, kami telah dikepung. Suara lantunan doa dan teriakan di kamar masih terdengar. Begitu juga suara benda menabrak tembok di luar rumah.
masih terdengar dan intensitasnya makin lama semakin sering. Suasana murung dan mencekam. Sampai akhirnya sayup-sayup terdengar suara azan subuh yang membuat hati kami lega. Sungguh baru kali itu saya merasakan nikmatnya subuh. Perubahan suasana yang tadinya mencekam pelan-pelan terasa ringan seiring dengan berkumandangnya lantunan suara azan. Seperti semua beban diangkat seketika. Entahlah, hanya sugesti atau memang ini keajaiban subuh. Suara-suara berisik di luar rumah juga tiba-tiba senyap. Tidak ada lagi suara dentuman tabrakan-tabrakan yang bikin hati was-was dan takut tadi. Kami bergantian sholat subuh dan tepat jam 6, Pak Musa, Pak Leo, Kiai Hasan dan murid-muridnya keluar ruangan. Muka mereka jelas terlihat lelah. Kami semua harap-harap cemas menunggu Pak Musa membuka suara. Tapi tidak ada yang berani bertanya duluan. Kami tidak enak hati mengingat ekspresi muka beliau yang super lelah saat itu. Beliau minum air aqua yang ada di atas meja, mengusap wajahnya dan menghela nafas panjang. Pak, pengunduran diri Mbak Bella dari tempat kerja diurus hari ini ya. Tapi saya lebih pentingkan ambil barang pribadi Mbak Bella dari kantornya dari sekarang. Jangan ada sisa Pak. Sekalipun cuman sampah bungkus permen, kata Pak Musa mengingatkan. Iya Pak, jawab papa saya. Pak, kenapa dari semalam banyak makhluk halus seperti berusaha masuk ke sini Pak? Tanya Kak Chandra penasaran. Iya itu, seperti yang saya bilang, orang ini membuat Mbak Bella itu seperti wadah yang mengundang buat mereka. Makhluk halus dari mana saja jadi tertarik. Jadi saat kami tarik satu, makhluk yang di luar sana udah antri untuk masuk. Oleh karena itu saya butuh bantuan Kiai Hasan saat saya fokus menarik keluar yang di dalam badan beliau, dan murid-muridnya membantu memasang pagar agar tidak ada lagi yang masuk. Jelas Pak Musa panjang lebar. Ya sudah, hari sudah terang. Sebaiknya yang lain pulang, istirahat dulu, biar Mbak Bella di sini dulu ya, kata Pak Musa. Akhirnya kami semua pulang, kecuali Kiai Hasan beserta murid-muridnya dan juga mama saya, karena mama ngotot mau menemani Kak Bella dan enggan pulang. Om Jojo akhirnya memilih tinggal untuk menemani mama, sementara papa pulang karena ingin mengurus pengunduran diri Kak Bella dari kantornya. Kak Chandra dan Mas Gio juga ikut pulang untuk mengambil baju. Bang Doni dan orang tuanya juga langsung pulang dengan mobil. Di dalam mobil, papa menelpon sekretarisnya untuk menyiapkan surat pengunduran diri atas nama Kak Bella. Tak berapa lama saya langsung terlelap tidur di mobil dan dibangunkan ketika sudah sampai rumah. Tapi ketika saya turun dari mobil, tiba-tiba Mbak Tuti berteriak ketakutan. Kenapa Mbak? Tanya papa saya bingung. Kok Non Eva ada di mobil? Emang Non Eva semalam ikut pergi? Ujar Mbak Tuti dengan suara bergetar dan mata yang membelalak ke arah saya. Ikutlah, emang kemarin Mbak nggak lihat? Jawab saya. Mbak Tuti lalu menutup wajahnya dan menangis dengan menggigil. Ya Allah, terus yang semalam saya temenin tidur itu siapa? Yang tadi pagi di meja makan itu siapa? Ujar Mbak Tuti histeris di sela tangisnya. Saya memeluk Mbak Tuti yang gemeteran ketakutan. Mbak Tuti sudah seperti keluarga bagi kami. Ia ikut dengan keluarga kami sejak Kak Chandra masih TK. Saya menuntun Mbak Tuti ke dalam rumah dan mendudukkan Mbak Tuti di kursi ruang makan dan memberikannya segelas air untuk diminum. Mbak, memang ceritanya gimana? Tanya bapak saya setelah melihat Mbak Tuti mulai sedikit tenang. Anu Pak, semalam setelah semua pergi, saya kunci pintu lalu tidur di kamar. Tahu-tahu ada yang ketuk kamar saya. Pas saya buka ternyata Non Eva. Katanya takut dan minta ditemenin tidur. Saya sempat heran, tumben sekali Non Eva minta ditemenin tidur.
Karena saya tahu dari kecil Non Epa anaknya pemberani. Tapi ya mungkin Non Epa shock sama kejadian semalam, jadi takut, pikir saya. Jadi saya ikutin Non Epa balik ke kamar Non Epa dan temenin dia tidur. Saya bangun jam 4-an. Waktu itu Non Epa masih tidur. Saya tinggal ke bawah untuk siap-siap dan bikin sarapan. Sekitar jam 6-an, Non Epa turun pakai seragam dan sarapan duduk di meja ini. Saya sempat nanya, berangkat sekolah gimana? Soalnya gak ada Non Bella yang biasa antar. Tapi katanya Non Epa mau jalan sendiri. Terus abis sarapan, Non Epa jalan keluar, gak bilang mau kemana. Tapi saya mikir mungkin jalan sekolah. Cerita Mbak Tuti masih dengan muka bingung dan melihat ke arah saya dengan tatapan takut. Kami diam, bingung mau komentar apa. Takut kalau ngomong nanti malah bikin Mbak Tuti makin kalut dan takut. Apa mereka tidak hanya mengincar Kak Bella? Kenapa mereka bahkan sampai ke rumah kami? Padahal keluarga inti kami sudah ada di rumah Pak Musa. Ya, mungkin benar seperti kata Pak Leo. Sementara kalian ngungsi dulu ya ke rumah Om Kurnia, atau ke rumah Kak Aina, atau ke rumah nenek. Terserah betahnya di mana. Dan juga Mbak Tuti nanti ikut aja ya, atau papa saya. Gak perlulah Pak, rumah ditinggal kosong juga gak baik. Biar aku di sini nungguin. Epa sama Mbak Tuti aja yang nginep, kata Kak Chandra. Jujur sih, saya selalu gak nyaman nginep di rumah orang. Walaupun rumah saudara, meskipun suasana rumah lagi gak enak gini, tapi saya lebih nyaman di rumah. Aku juga lah Pak, gak apa-apa deh di sini. Terkumpul satu kamar aja. Kalau mau Mbak Tuti aja yang ke rumah nenek, saya angkat bicara. Kalau Non Epa di sini, ya saya temenin Non Epa aja. Mbak Tuti merangkul tangan saya. Ya udah Mas, nanti saya temenin di sini, kata Om Kurnia yang sepertinya tahu tabiat keponakannya yang kalau sudah maunya bakal keras kepala. Papa saya menghela nafas berat. Ya sudah, kalau mau kalian begitu. Gio, kamu temenin Papa mondar-mandir ya. Siangan aja, sekarang kamu istirahat dulu. Iya Pak, kata Mas Gio. Setelah itu kami sarapan, mandi dan istirahat. Siang harinya, Papa saya dan Mas Gio pergi keluar untuk mengurus urusan Kak Bella di kantor dan mampir ke sekolah saya untuk meminta izin saya untuk tidak masuk kegiatan belajar. Sementara Kak Chandra dan Om Kurnia pergi ke tempat Pak Musa untuk mengantar baju ganti Mama dan tas Kiai Hasan yang tertinggal di rumah. Siang itu saya hanya berdua dengan Mbak Tuti yang entah gimana dan kenapa jadi ngikutin terus kemana saya pergi. Menjelang sore, Kak Chandra dan Om Kurnia belum kunjung kembali. Kalau Papa dan Mas Gio katanya langsung ke rumah Pak Musa setelah urusan semua selesai. Non, mumpung masih terang, saya nyetrika dulu ya Non di belakang, kata Mbak Tuti yang saat itu menemani saya nonton TV. Oh ya udah sana Mbak, lagian dari tadi ngikutin saya mulu sih, jawab saya sambil ketawa dan bercanda. Saya takut Non Epa ketakutan, jadi saya temenin, kata Mbak Tuti ketawa. Haha, ada juga Mbak Tuti yang ketakutan nih sebenarnya kan? Saya meledek Mbak Tuti. Enggak Non, saya berani, kata Mbak Tuti melewek dan jalan ke arah ruang cuci setrika. Sepeninggal Mbak Tuti, saya lanjut nonton TV dan tiba-tiba rasa kantuk menyerang. Rasanya mata berat sekali, gak kuasa tahan kantuk. Saya tertidur di sofa depan TV. Dan saya pun sadar keputusan untuk tetap di rumah berdua saja dengan Mbak Tuti ternyata jadi pilihan yang salah. Teror Santet Part 2 selesai.
sampai di sini. Oke, itulah tadi Teror Santet Part 2 karya WMP Mistik. Nantikan kelanjutannya besok ya. Semakin menegangkan, semakin seru nih ceritanya. Dan terima kasih sudah menonton cerita horor kali ini. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Anda menjadi yang pertama tahu ketika ada video baru. Jika Anda punya pengalaman horor atau cerita seram lainnya, tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, hati-hati saat gelap tiba. Selamat malam.